Empakna Boni. Di tanah Sulawesi yang perkasa bersemayam sebuah nama yang menyimpan kisah kejayaan. Boni, sebuah kerajaan yang bukan sekedar penguasa wilayah, melainkan penjaga adat, simbol ketangguhan, dan pilar kebudayaan. Sejarahnya diukir bukan hanya di atas lontar, melainkan juga di atas ombak lautan dan di hati setiap anak negeri yang berdarah Bugis. Sebelum menjadi kerajaan, Boni adalah sekelompok kecil yang hidup dalam kekacauan, saling berebut kuasa, hingga suatu hari muncul seorang pemimpin bijaksana. Ialah Manurunge Trimataja yang mempersatukan ketujuh pemimpin adat yang kita kenal sebagai adat Tituli. Ini adalah beberapa nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Boni. Fokus kita pada hari ini ialah pada Raja ke-31 Lapowoi Karangsigiri, di mana ketika itu imperialisme dan kolonialisme Belanda masuk ke kerajaan Boni. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Boni yang ke-31, yaitu Lapowoi Karangsigiri. Pemicunya adalah penolakan raja terhadap apa yang ditawarkan kerajaan Belanda. Raja ketika itu tidak mau tunduk dan menolak apa yang ditawarkan Belanda. Maka seketika itu timbullah perang di kerajaan Boni. Boni tidak baik-baik saja. Di awal abad ke-20, awan gelap menyelimuti Boni. Belanda datang membawa keserakahan, ingin merebut kemerdekaan yang bagi orang Boni adalah harga mati bagi mereka. Bagi mereka, kemerdekaan itu sudah mendarah daging sejak lahir. Raja Boni ke-31, Lapowoi Karangsigiri dengan gagah berani menolak tunduk, maka pecahlah pertempuran. Di garis terdepan berdiri seorang panglima yang tak gentar. Namanya Abdul Hamid Basok Pagilin. Kemudian kita kenal dengan gelar Pota Punggawai. Beliau adalah putra dari Raja Lapowoi Karangsigiri, seorang kesatria yang diwarisi darah perjuangan dan semangat pantang menyerah. Peta Punggawai memimpin laskar Boni yang berani menghadapi pasukan Belanda yang bersenjata lengkap. Di bawah komandonya, setiap tombak dan badik menjadi api nyala perlawanan. Mereka bukan hanya berperang menggunakan senjata, bukan, tetapi demi kehormatan. Bagi mereka tidak ada kata menyerah. Ialah Peta Punggawai. Sampai pada satu ketika 18 November 1905, pertempuran sengit tak terhindarkan. Setelah beberapa kali serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda di pegunungan Awo, laskar Boni menghadapi pengepungan besar-besaran. Peta Punggawai dengan gagah perkasa memimpin pasukannya sampai titik darah penghabisan. Namun takdir berkata lain.
Seketika teriakan keluar dari mulut sang raja, "Marumpak ni bone, marumpak ni bone, marumpak ni bone." Satu ungkapan yang lirih dari seorang ayah, ungkapan lirih dari seorang ayah yang kehilangan putra tercintanya, juga kehilangan tanah, kehilangan rakyat, kehilangan kedaulatan. Lirih beliau berucap, "Marumpak tongan ni bone, marumpak tongan ni bone." Lirih beliau berucap, rela, beliau harus rela kehilangan anak dan tanah bone tercinta. Gugurnya sang panglima membuat semangat laskar Bone goyah, dan Raja Lapoe Karensigeri terpaksa menyerah untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya. Peta Ponggaya pergi, namun namanya tak pernah mati. Jasadnya bersemayam damai di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Kisah keberaniannya terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa Bone tanah para pejuang sejati. Abdul Hamid Peta Ponggawai mengajarkan kita bahwa keberanian bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang berjuang demi keyakinan. Ia adalah simbol perawanan, pahlawan yang memilih mati terhormat daripada hidup dalam penindasan. Itulah kisah tentang Rumpakna Bone, dan ini merupakan gambar yang diambil dari dokumen-dokumen yang ada. Itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.